Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya yakin saudara adalah pribadi yang hebat, yang melakukan hal-hal yang terbaik sebagai persembahan dan sebagai ibadah kepada Tuhan. Mampele Rampele, seorang aktivis dan pejuang hak asasi manusia di Afrika Selatan, bercerita tentang masa mudanya. Dia lahir dan besar di satu desa yang bernama Kransport. Waktu itu di desa Kransport belum ada listrik. Karena itu setiap kali matahari terbenam, seluruh desa langsung gelap gulita. Karena itu ada banyak cerita-cerita yang menakutkan di malam hari. Ada banyak cerita tentang hantu atau begu. Semua warga desa Kransport sangat takut terhadap hantu. Ada cerita tentang hantu yang masuk ke rumah. Ada cerita tentang hantu yang menakut-nakuti di jembatan. Ada cerita tentang hantu yang menakut-nakuti orang di tengah jalan atau di tempat-tempat yang menyeramkan. Tetapi di desa itu ada satu orang yang gagah perkasa, yang berani menghadapi hantu itu, bahkan mengusir hantu itu. Dia adalah seorang pria bernama Uncle Sam. Uncle Sam tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada hantu. Dia berani berkata, "Hai hantu X, keluar kau dari sini. Pergi kau ke kuburan sana, di sanalah tempatmu." Dan jika ada orang yang kerasukan, maka dia akan dipanggil untuk mengusir roh jahat dari orang tersebut. Mampele Rampele sangat terkesan dan terkesima, bahkan mengidolakan Uncle Sam, dan dia berkata dalam hatinya, "Suatu saat nanti saya akan menjadi seperti Uncle Sam. Saya akan mengusir hantu." Mampele Rampele ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, yaitu membebaskan mereka dari rasa takut.
Apakah itu rasa takut karena hantu atau karena yang lain? Benar, setelah mempelai-rampelai dewasa dan banyak belajar baik secara akademis maupun melalui organisasi yang digelutinya, dia menjadi salah seorang pejuang yang mampu mengusir hantu. Tetapi bukan seperti hantu yang diusir oleh Uncle Sam, melainkan hantu yang lebih mengerikan lagi, yakni hantu apartheid yang waktu itu menindas masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Bersama Nelson Mandela, Bishop Desmond Tutu, dan pejuang-pejuang Afrika Selatan lainnya, mereka berhasil meruntuhkan kekuasaan apartheid di Afrika Selatan dan masyarakat Afrika Selatan menjadi negara yang bebas dan demokratis. Itulah persembahan yang terbaik yang dapat diberikan oleh mempelai-rampelai bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dia terus berjuang, termasuk menghadapi masalah HIV/AIDS, masalah ketidakadilan, masalah penindasan, dan masalah-masalahnya pasca pemerintahan apartheid. Saudaraku, setiap orang ingin melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Saudara, saya, kita semua ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik seperti yang dilakukan oleh mempelai-rampelai. Dan itu tergantung kepada sikap, attitude setiap orang, masing-masing individu untuk menentukan bagaimana dia berkontribusi dalam komunitas. Mulai dari komunitas yang paling kecil yaitu keluarga, jemaat, lingkungan, bangsa, bahkan dunia ini. Yaitu melalui berkarya, mengabdi, dan melayani. Firman Tuhan pada minggu ini mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan ibadah dan memberikan persembahan yang terbaik dengan inspirasi dari tradisi perayaan Yahudi, yakni Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah Sukkot adalah perayaan umat Yahudi yang penuh sukacita. Ini adalah ucapan syukur atas hasil panen. Dan perayaan ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 1 minggu, 7 hari. Setiap keluarga membangun sebuah pondok yang menjadi pengingat bagi umat Israel bahwa dulu nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun sewaktu mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan aliran susu dan madu. Mereka tinggal di pondok-pondok. Waktu itu mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pondok hanyalah tempat sementara. Pada masa perayaan ini, para petani dan dari berbagai penjuru datang ke Yerusalem membawa hasil pertanian mereka. Hasil tani dari tanah atau hasil ternak mereka. Mereka membawa hasil yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan mereka tinggal di pondok-pondok yang mereka bangun sebagai tempat sementara selama 1 minggu ini. Selama 1 minggu perayaan mereka itu. Saudara, ada 3 aspek mendasar dalam perayaan ini. Yang pertama, ketentuan dari Tuhan. Bahwa perayaan Pondok Daun adalah merupakan ketentuan dan ketetapan dari Tuhan. Dan itu dilakukan dengan iman. Sama seperti perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi
dan hari raya 7 minggu. Ketiga perayaan ini wajib hukumnya untuk dilakukan karena itu adalah merupakan ketetapan dari Tuhan. Aspek yang kedua yang perlu kita lihat dalam perayaan ini, yaitu bahwa setiap orang dan setiap keluarga membawa persembahan. Mereka tidak boleh datang dengan tangan kosong. Dan persembahan yang mereka bawa adalah yang terbaik sesuai dengan hasil panen mereka. Baik itu hasil tani maupun hasil ternak. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan persembahan. Teologi Deuteronomi mengajarkan bahwa persembahan itu adalah kewajiban. Orang Yahudi membawa persembahan terbaik dari hasil tanah yang mereka olah. Aspek yang ketiga dan yang terakhir, bahwa setiap orang harus bersukacita. Satu aspek yang sangat penting dari perayaan ini adalah hari sukacita. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari yang penuh sukacita. Hari yang penuh ucapan syukur. Dan hari yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Orang tidak bisa bersukacita ketika di sampingnya ada orang yang sedang menangis. Orang tidak bisa bersukacita ketika di dekatnya ada orang yang kelaparan. Orang tidak dapat beria-ria sementara di sebelah kiri kanannya ada orang yang tertindas dan teraniaya. Karena itu, kitab Ulangan menekankan bahwa sukacita dalam festival Pondok Daun ini adalah sukacita bersama. Dan dikatakan, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu. Perayaan dan sukacita ini adalah kebersamaan. Jadi tidak ada perbedaan status sosial ekonomi. Karena setiap orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Setiap orang adalah sama dan sederajat di hadapan Tuhan. Sewaktu mereka beribadah kepada Tuhan dalam perayaan ini, haruslah dalam kebersamaan. Tuhan tidak menginginkan pembeda-bedaan antara yang kaya dan yang miskin, tuan dan hamba, yang terhormat dan yang hina, karena semuanya berharga in the image of God, dalam gambar dan rupa Allah. Jika selama ratusan hari dalam satu tahun ada pembeda-bedaan sesuai dengan status sosial, ekonomi, politik di tengah-tengah masyarakat, tetapi paling sedikit selama 7 hari dalam perayaan Pondok Daun, semua itu harus dilupakan karena mereka semua adalah sama sederajat di hadapan Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Saudaraku yang terkasih, di masa pandemi ini, melalui kitab Ulangan ini kita diingatkan akan ibadah dan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mengharapkan bahwa setiap orang percaya melakukan ibadah dengan hati. Orientasi ibadah dengan hati bukanlah ritus, kebiasaan dan tradisi belaka, walaupun itu penting. Melainkan ibadah yang dilakukan dengan tulus, ikhlas, jauh dari kepura-puraan dan jauh dari asal-asalan. Demikian juga dengan persembahan. Tuhan menginginkan kita memberikan persembahan yang terbaik, bukan sisa-sisa dari apa yang kita miliki atau uang dengan nominal terkecil yang ada di kantong atau di dompet kita. Tetapi Tuhan menginginkan yang terindah dan yang terbaik yang dapat kita berikan. Dan kita harus berikan itu
dengan tulus ikhlas. Ibadah dan persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita merasakan betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan melindungi kita, betapa Tuhan memperlakukan kita sangat istimewa. Karena rasa syukur kita, maka kita ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Lagu terkenal dari Nikita, betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudaraku, be the best of yourself. Jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Itulah persembahan terbaik dan terindah dan terharum di hadapan Tuhan. Bukan uang dan harta, persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan melalui gereja atau melalui apapun. Jika kita mempersembahkan diri kita untuk Dia pakai selama hidup kita di dunia ini, memberitakan Injil, memperjuangkan keadilan, mengusir hantu seperti yang dilakukan oleh Uncle Sam dan Mampele Rampele, melakukan upaya membebaskan bumi ini dari kehancuran seperti yang dilakukan oleh seorang remaja putri dari Swedia yang bernama Greta Thunberg. Itulah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya merasa seperti mungkin yang ibu bapak saudara-saudara rasakan, bahwa hari-hari ini sungguh kelam dengan pandemi virus corona yang belum menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Saat ini hampir setiap hari dalam minggu-minggu terakhir ini, pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini berada di sekitaran 1.500 orang yang terpapar. Sepertinya belum ada resep yang ampuh di tengah-tengah bangsa kita. PSBB, lockdown, bangsa kita masih kebingungan. Dan dunia ini kebingungan. Namun demikian, jangan takut saudaraku. Kita harus berharap kepada Tuhan. Saya memiliki harapan yang kuat bahwa kita akan mampu menghadapi situasi sulit ini dan kita akan bangkit dan berjaya pasca pandemi ini. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai komunitas, dan sebagai bangsa dan negara. Bahkan dunia ini akan mampu mengalahkan pandemi virus corona ini. Kita doakanlah orang-orang yang bekerja keras, para ilmuwan, para ahli, para dokter yang berupaya mencari obat yang ampuh untuk menghadapi virus corona ini. Tentunya kita dapat berharap jika saudara, saya, kita semua berupaya mempersembahkan yang terbaik. Peduli
satu dengan yang lain. Jika dalam masa pandemi ini kita berupaya menolong orang yang sakit, menghibur orang yang berduka, yang miskin, yang kesulitan mendapatkan makanan, menguatkan orang yang kehilangan pengharapan, menunjukkan pekerjaan kepada orang yang di PHK, membantu menyuarakan suara orang yang tertindas dan teraniaya, mengedukasi masyarakat supaya hidup sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hidup sehat di masa new normal ini. Niscaya situasi akan bisa kita atasi. Dan itu akan menjadi persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Setiap orang diharapkan memberikan persembahan yang terbaik. Karena itu bersukacitalah saudaraku. Karena kita dilayakkan oleh Tuhan untuk beribadah dan memberikan persembahan yang terbaik. Baik ibadah melalui ritus, liturgi, atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang senantiasa memancarkan kebaikan, cinta, kasih, dan juga solidaritas kepada sesama kita. Terutama orang-orang yang menderita. Saudara adalah pribadi yang hebat, yang Tuhan pakai dan Tuhan akan pakai untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Saudara akan bersinar, menggarami dan menyinari kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semuanya dan berangkatlah dengan sukacita memberikan pelayanan yang terbaik. Amin. Mari kita angkat pujian untuk mengaminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan beri pertolongan. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
kepadamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas marihita, saluhna. Salam.